Nah, bagaimana sih hati yang mati tadi, yang tidak mengenal Allah itu adalah bahwa Allah itu sesungguhnya adalah yang memberi rezeki. Yang dimaksud itu, ya. Tak pahamnya di situ, bahwa sejatinya yang memberi rezeki itu Allah, bukan pekerjaan kita, bukan usaha kita. Usaha kita, pekerjaan kita itu hanya wasilah saja sebenarnya. Maka ketika kita melakukan mencintai, membenci, dan sabar itu, kalau karena Allah akhirnya ringan, ya, enteng. Oh iya, jadi maka rangkaian seluruh kehidupan kita itu akhirnya bisa bernilai ibadah. Bukankah kita sudah sering membahas di majelis ini bahwa ternyata orang yang masuk surga yang pernah disebutkan oleh Rasulullah itu adalah orang yang tidak pernah punya iri dengki, tidak pernah punya hasad. Dia bersabar atas orang-orang yang mendolimi dirinya. Bukan yang ukurannya orang yang tahajudnya 20 rakaat, enggak. Orang yang puasa sunnahnya Daud, enggak ternyata. Ya. Nah itu. Maka mengelola hati ini jadi penting, karena bisa jadi sholat kita, puasa dan semua ibadah kita hangus, Pak Bu. Hangus tidak ada artinya kalau hati ini tidak dijaga. Ya. Itu. Nah, ini adalah definisi hati yang sehat. Ya. Nah, sekarang adalah definisi hati yang mati. Ya. Hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal siapa Robnya. Orang kenal karo Allah. Ya. Seakan-akan dunia ini memang diciptakan hanya untuk apa ya namanya? Untuk kesenangan belaka, untuk kebutuhannya belaka. Ya. Saya kemarin juga mendapatkan pengakuan dari seorang, dia tidak mengaku ateis, ya, tapi dia mengaku tidak beragama. Ya, beda ya. Ateis itu tidak mengakui adanya Tuhan. Ya, tapi dia mengaku tidak beragama. Karena apa? Bingung, Pak Bu. Bingung karena sejak kecil ternyata orang tuanya itu yang perempuan beragama Muslim, yang laki-laki bapaknya beragama Buddha. Jadi di dalam keluarganya memang tidak diajarkan tentang agama sama sekali. Karena kedua orang tuanya memang mungkin agamanya ya cuman sebagai pelengkap aja, yang penting punya agama. Iya, mungkin seperti itu. Nah, sewaktu kecil SD dia menceritakan dia ikut bapak ayah agama Buddha. SMP sampai SMA dia Muslim. Nah, begitu lulus kuliah, karena tidak dirasakan apa-apa dalam beragama itu, ya wes, dia memutuskan untuk tidak beragama gitu toh. Ya. Terus di dalam kehidupannya sehari-hari sampai dia menikah, punya anak, baik-baik saja, kerjaannya lancar, juga punya kekayaan, suaminya juga kaya. Jadi hidup itu ya seperti itu. Yang penting kerja, duwe hasil, mulai seneng-seneng sudah. Tidak punya makna apapun seakan-akan. Nah, tapi ketika anaknya menginjak berapa tahun itu, dia mendapatkan musibah. Dan musibah itu berganti-ganti. Anaknya, keluarganya, saudaranya. Dia mulai berpikir, lah ini, ya ini tolong diperhatikan. Sebenarnya nak menurut saya kata-katanya salah. Begitu mendapatkan musibah-musibah itu, dia baru bertanya pada dirinya, lah ini ujian kok benulang. Saya diuji sama Allah kok benulang. Kira-kira tepat tidak disematkan bahwa ini ujian untuk dirinya? Tidak tepat. Ya. Maka musibah yang menghampiri kita itu semestinya kita juga sadar diri, bisa muhasabah, ini ujian, ya, atau memang ini penggugur dosa, penghapus dosa, atau adab, ya. Kondisinya bagaimana, ya tahu?
Kalau azab itu ya, diperuntukkan memang orang yang sudah membangkang kepada Allah, sing angel dikandani. Kalau penggugur dosa, saya berkusnuzon adalah orang-orang seperti kita yang berusaha baik, berusaha beribadah, tapi dosa kita masih banyak, dosa kita masih belum ada yang diampuni, maka Allah masih datangkan musibah, kesulitan kepada kehidupan kita. Kalau ujian ini adalah untuk orang-orang ya, yang nilai keimanannya sudah mulai tinggi, mulai kuat, ya. Ilmunya mulai fakih, mulai paham, maka dia diuji dengan ilmunya itu. Ya. Nah ini orang beragama nerak cetok, kok ngaku-ngaku diuji. Kan seperti halnya sebenarnya, ya, kalau tidak tahu adalah uang orang tahu sekolah. Gimana? Mendapatkan ujian tidak kira-kira? Tidak ada ujian orang tidak sekolah itu. Ya. Itu ya. Nah, bagaimana sih hati yang mati tadi, yang tidak mengenal Allah itu adalah bahwa Allah itu sesungguhnya adalah yang memberi rezeki. Yang dimaksud itu, ya. Tidak pahamnya di situ. Bahwa sejatinya yang memberi rezeki itu Allah. Bukan pekerjaan kita, bukan usaha kita. Usaha kita, pekerjaan kita itu hanya wasilah saja sebenarnya. Ya. Itu, jadi tidak mengenal Allah secara hakikatnya. Terus yang kedua adalah tidak beribadah kepada Allah. Ya. Kalau tadi taatnya, ya, orang-orang yang ciri-ciri hati yang sehat itu ibadahnya hanya kepada Allah itu adalah yang mengutamakan adalah hak-haknya Allah. Nah ini kedua adalah kebalikannya ya. Dari hati yang mati ini ternyata taatnya kepada harta, tahta, dan wanita itu tadi ya. Ciri-ciri yang kedua hati yang mati.